Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan barusan gua sudah menghadiri acara First Experience kamera terbaru dari Lumix, yaitu Lumix S1 Mark II. Eventnya seru dengan beberapa bintang tamu seperti ada Mas Gun, Babang Bramaditya, lalu ada Alpamore dan juga Ko Echechin. Dan di event ini juga kita bisa hands-on produk terbaru dari Lumix. Emang kamera apa sih ini? Cocok buat siapa? Dan apa kelebihan dari kameranya? Dan gua bakal jelasin di video ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan produk, kita kenalan dulu dengan klasifikasi kelas dari kamera full frame Lumix S-Series. S-Series adalah kamera Lumix bersensor full frame. Cocok banget digunakan untuk foto dan juga video alias hybrid. Dan di Lumix S-Series ada beberapa tipe ya. Yang pertama ada S1H. Fiturnya itu condong ke video, rasa kamera sinema. Head-to-head dengan Sony FX Series. Yang kedua ada S1 Series, yaitu seri flagship dari S-Series-nya Lumix. Kamera ini diciptakan buat keperluan profesional menengah sampai menengah ke atas. Seperti sport, wireless, komersial, portrait, landscape, dan juga bikin film. Yang ketiga ada seri S5, seri kamera menengah dari Lumix, yang cocok banget buat keperluan profesional pemula. Seperti professional casual user, wedding photographer, content creator, dan lain-lain. Selanjutnya ada S9 series. Ini kamera full frame yang compact dari Lumix. Diciptakan buat casual photographer atau enggak videographer. Dan ini cocok banget buat semi-pro sampai profesional awal. Dan di fitur S9 banyak banget fitur yang dipangkas. Target pasarnya adalah content creator dan juga photographer dan juga videographer yang gak mau ribet dengan proses. Dan di tahun ini Lumix ngeluarin versi terbaru kameranya, yaitu S1 Mark II, S1 Mark II R, dan juga S1 Mark II E. Perbedaan paling mendasar dari kamera ini, Lumix S1 Mark II udah pakai sensor stuck full frame buat foto dan juga video. S1 Mark II R itu condong lebih ke foto resolusi tinggi. Dan kalau di Sony itu sama aja kalian beli R series-nya. Dan kalau Lumix S1 Mark II E adalah versi murahnya. Dia tuh masih pakai sensor CMOS sama kayak Lumix S5 Mark II X. Jadi misalkan kalian pengen beli S5 rasa S1, beralihlah ke E-Series yang ini. Yang paling di-highlight di ketiga seri ini adalah real-time recognition dan juga autofocus trackingnya. Sudah menggunakan fase hybrid autofocus yang benar-benar kencang. Lumix mengimprove kemampuan autofocus di mata dan juga deteksi wajah. Menggunakan sensor yang kencang dan berbasiskan dengan AI. Fitur ini berguna banget buat mempermudah pengambilan gambar sport atau enggak wildlife. Semua kamera seri terbaru mempunyai 8 stop Image Stabilizer Cropless. Dan kamera ini support perekaman sampai 5,8K di 30p dan 4K 60 fps. Dan juga bisa merekam Apple ProRes, RAW, internal recording ke penyimpanan CF Express Type B dan juga support buat penyimpanan ke SSD dan juga SD card. Tapi SD card-nya harus yang mahal ya, yang kelas 2. Dan berikut adalah tabel perbandingan dari ketiga kamera tersebut. Dan satu lagi, kamera ini speknya bakal bersaing dengan Sony FX3 series di bidang video. Dan bakal masuk ke industri film dan juga sinema dengan fitur-fiturnya yang gokil. Kamera ini udah mendukung perekaman dengan ARRI Low Profile. Gokil gitu. Dan banyak banget tools buat monitoring pengambilan gambar profesional sekelas sinema atau enggak pembuatan film. Kamera ini mempunyai layar 6 juta pixel dan bisa ditekuk-tekuk lebih leluasa daripada Lumix S5 series yang sebelumnya. Ini dinamakan multi-variangle display. Fungsi tekuk-tekuk layar seperti ini selain buat ngatur komposisi, dia juga berfungsi sebagai, ya biar nggak ngalangin gitu ya, kabel-kabel HDMI dan juga USB Type-C di sampingnya. Soalnya fungsinya itu pasti bakal pakai colok-colokannya, seperti misalkan buat mikrofon, SSD, atau nggak buat pengecasan pada saat syuting tentunya. Setidaknya ada jarak dan kita tuh masih bisa mengatur monitornya. Lumix S1 Mark II bakal ngerawan Nikon Z6 Mark III. Dan selanjutnya kita bahas di beberapa perbedaan di ketiga kamera ini. Perbedaan pertama, semua kamera S1 Mark II bisa menangkap gambar 10 fps di mechanical shutter. Tapi buat electronic shutternya, ini ada perbedaan yang menonjol. Dan Lumix S5 Mark II dia tuh bisa sampai 70 fps dan no blackout. Yang kedua adalah base ISO. Di generasi kedua Lumix S1 ini, semua mempunyai dual conversion gain sensor yang bakal menghasilkan gambar bersih di ISO tinggi. Beberapa kamera mempunyai
perbedaan di sensitivitas ISO. Bisa kalian lihat tabel di layar buat lebih detailnya. Di Lumix S1 Mark II dan juga R2 bisa menggunakan Dynamic Range Boost yang menjadikan gambar lebih detail di kondisi minim cahaya. Yang ketiga adalah resolusi video. Lumix S1 Mark II R itu kamera diciptakan buat spesialisasi foto high resolution. Jadi buat fitur video seperti frame rate yang tinggi ini dipangkas. Tapi walau dipangkas dia tuh bisa merekam video sampai 8K. Gokil kan? Dan di seri S1R Mark II kemampuan itu masih bisa ditutup dan bakal masuk juga nih katanya. Ada firmware update yang bisa kalian beli di website Lumix. Dan berikut adalah video firmware dari masing-masing kamera. Di Lumix S1 Mark II bisa merekam sampai 8K dan 6K UHD open gate di aspek rasio 3:2 dengan frame rate yang tinggi. Selanjutnya dynamic range dan juga rolling shutter. Di semua Panasonic S1 series dia tuh bisa menangkap sampai 14 stop dynamic range. Namun di seri terbaru ini bakal ada ekstra dynamic range sampai di boost 15 stop. Dan untuk rolling shutter ini berkurang dari 12 millisecond ke 30 millisecond. Dan sedangkan Lumix S1R Mark II itu lebih kencang lagi cuy. Bisa kalian lihat di layar buat lebih detailnya. Selanjutnya kesimpulan. Ada banyak fitur baru yang benar-benar canggih yang bakal dipakai buat kelas profesional atas. Dan ketiga kamera ini menempati kelasnya tersendiri. Seri E adalah kamera hybrid kelas dasar. Lalu S1 Mark II dirancang buat kecepatan dan S1R Mark II dirancang buat pengambilan gambar resolusi tinggi. Tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan juga harga. Nah, buat harga seri I ini start di 40 jutaan. Kalau buat S1 Mark II dia tuh 51 jutaan. Tapi kalau yang R series sepertinya lebih mahal harusnya sih. Biasanya kamera resolusi tinggi itu lebih mahal ya buat harganya. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.